Tapi sebelum masuk ke koinnya, gue mau ngebahas dikit dulu tentang Sequoia. Beberapa diantaranya adalah Google tuh kan, Yahoo. Terus apa hubungannya dia dengan koin yang akan kita bahas ini? Halo sahabat kripto, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasehat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto, channel Pemuda Kripto sekarang lagi bagi-bagi giveaway 150 koin ZIL loh untuk 5 pemenang, ya kan, masing-masing dapat 30 Zilliqa. Gimana caranya untuk berpartisipasi? Kalian tinggal klik link di bawah ini ya, ada video, kalian menuju ke video itu dan ikutin aja, di situ ada petunjuk untuk cara berpartisipasi ya. Kali ini gue mau bahas koin ya. Koin ini sih gue cari-cari juga jarang juga ya dibahas sama YouTuber ya. Khususnya YouTuber Indonesia gitu ya. Tapi kalau YouTuber luar sih banyak yang ngebahas nih koin gitu ya. Karena itu gue malah tertarik ngebahas ya, karena fundamentalnya bagus ya nih koin ya. Kalau gue perhatiin ya, koin-koin yang fundamental bagus ini juga gue bingung juga ya, jarang dibahas sama YouTuber kita gitu ya. Ya mungkin ya karena apa namanya, kurang populer sih ya, nggak tahu juga ya. Tapi gimana nanti menurut lo sahabat kripto untuk koin ini gitu ya. Tapi sebelum masuk ke koinnya, gue mau ngebahas dikit dulu tentang Sequoia Capital. Sequoia Capital ini nih, gue juga udah lihat-lihat ya ininya, websitenya dia gitu. Dia nih yang ternyata dia investasi juga di banyak fintech gitu ya sahabat kripto ya. Ya kita langsung masuk aja ya ke websitenya ya. Websitenya sih keren ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri ya websitenya ya. Ya mungkin juga kebanyakan dari kalian udah, wow, Atari juga termasuk ya, apa namanya, banyak dari kalian mungkin juga udah pada tahu ya, dia nih istilahnya pendana lah ya, investor ya, khususnya berinvest di fintech juga banyak ya. Ini Atari juga ternyata dia juga pernah invest juga berarti ya, tuh banyak ya. Silakan kalian lihat-lihat sendiri. Bahkan perusahaan gede Google pun pernah dia funding gitu ya. Nggak hanya Google, Apple pun dia kayaknya juga berinvestasi gitu ya. Ini gue coba ketik Apple Sequoia gitu ya, di Apple nih ya kan. Did Sequoia Capital invest in Apple? When Sequoia Capital invested in Apple computers, they didn't only invested in computer company, instead it took a far more holistic approach tuh. Jadi gitu ya, ini perusahaan emang gede banget sih ya. Dari sini gue mau langsung menuju ke berita tentang Gojek, ya kan. Sequoia juga ternyata dia invest di Gojek gitu ya. Nah sekarang gue mau lihat berita ini dulu sekilas tentang Sequoia. Kalian bisa baca-baca sendiri. Gue di sini hanya untuk menyingkat waktu ya, dan gue hanya garis-garis bawahin aja ya. Jadi gue baca sedikit-sedikit ya. Seperti diwartakan sebelumnya, salah satu penyuntik dana Gojek adalah Sequoia Capital yang merupakan perusahaan modal venture capital firm bermarkas di Menlo Park, California, Amerika Serikat gitu ya. Nah ini kemitraan tersebut terjalin tepatnya pada bulan Oktober 2015. Sayangnya nilai dana yang disuntikan Sequoia Capital kepada Gojek tidak terungkap, padahal di bulan yang sama masih menurut data Crunchbase, Sequoia Capital juga menyuntikkan dana ke 12 perusahaan lainnya dengan kisaran 7 juta sampai 92,45 miliar. Lanjut, untuk diketahui Sequoia Capital merupakan venture capital firm yang telah malang melintang di dunia bisnis selama 40 tahun lebih. Tercatat sebelum perusahaan teknologi dunia pun pernah mengantongi suntikan dana dari Sequoia Capital gitu. Beberapa diantaranya adalah Google tuh kan, Yahoo, Apple, LinkedIn ya, Cisco dan Oracle. Karena itu tidak mengherankan rasanya bila Forbes pernah menjuluki Sequoia Capital sebagai pabrik inovasi Silicon Valley. Jadi dia WhatsApp pun dia juga pernah danai ya. Gua lihat di ininya ada soalnya di websitenya dia gitu ya. Kita lanjut. Sejak didirikan pada 1972 lalu, Sequoia ada di balik banyak startup perusahaan rintisan di bidang teknologi. Bila nilai sahamnya digabungkan mencapai 1,4 triliun dolar. Buset, banyak banget ya. Terang saja angka tersebut bukan main-main. Gua lanjut ke bawah ya. Pendirinya ini adalah Don Valentin, pria lulusan ya. Itu sekilas tentang Sequoia ya. Terus apa hubungannya dia dengan koin yang akan kita bahas ini gitu ya. Nah sekarang kita ke Chrome lagi lah ya. Kita langsung aja ke koin CKB atau Nervous blockchain gitu ya.
Di sini dia dilihat gitu kan, our partners and investor ada Sequoia dan juga partner dia juga banyak ya, Polychain, terus Cumberland gitu ya. Jadi setelah gua klik gitu ya, dia langsung ke websitenya dan ternyata benar ada ya, dia istilahnya memang invest. Dan setelah gue cari-cari informasi, tepatnya yang nge-backup dia ini adalah Sequoia Cina, mungkin cabang Cina kali ya. Nih, Sequoia Cina back 28 juta dolar ya, funding round in blockchain startup Nervos Network atau koin CKB ini gitu ya. Sekarang kita coba aja buka beritanya yuk. Oke, ini udah langsung gue translate ya, sumbernya dari techasia.com ya. Sequoia mendukung pengembangan blockchain perusahaan Nervos dalam putaran 28 juta dolar. Kita baca-baca dikit ya. Perusahaan blockchain Cina Nervos Network telah mengantongi 28 juta dolar dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Sequoia Cina dan Polychain Capital dengan Multicoin Capital dan RBG Capital antara lain untuk bergabung. Perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk pekerjaan lebih banyak staf produk dan teknik dan untuk percepat pengembangan blockchainnya. Sebagian modal juga akan digunakan untuk kemitraan strategis dengan perusahaan lain. Blockchain Nervos adalah jaringan terbuka yang dirancang perusahaan di mana mereka dapat membangun dan menyebarkan aplikasi terdesentralisasi di apps ya kan. Untuk perusahaan ya dia. Nervos dipimpin oleh pemimpin pendiri yang merupakan pemain dengan latar belakang terkenal. Wow. Jansi, kepala arsitek Nervos, adalah mantan peneliti dan pengembang Ethereum Foundation. Wow, menarik ya. Jansi, kepala arsitek Nervos, adalah mantan peneliti dan pengembang Ethereum Foundation. CEO Nervos, Terry Tai, sebelumnya adalah pengembang inti di pertukaran cryptocurrency Yunbi yang sekarang sudah tidak berfungsi, yang dulu populer ditutup setelah tindakan keras regulator Cina tahun lalu. Wow, ternyata ada orang-orang Ethereum juga di sini gitu ya, sahabat kripto ya. Kepala arsitek Nervosnya ya. Terus kita kemana lagi? Nah, kita langsung aja ke coin market cap ya, sahabat kripto ya. Oke, ini gue udah cari CKB ya, Nervos Network atau koin ini namanya CKB ya. Ya kan sekarang dia di harga 259 perak. Wow, ya kan masih termasuk ini ya, tergolong apa di bawah 1000 perak ya. Ya kan, terus total supply dia tuh maksimal supply NA sekitar 27,77 billion itu miliar ya, total supply-nya 33 miliar ya, rankingnya ke 129. Wow, menarik juga ya ini ya. Market cap dia di 7,2 triliun ya, sahabat kripto. Jadi minggu lalu sebenarnya gue udah merhatiin ini koin ya, pas di harga 208 tuh gue pengen beli, tapi gue berharap siapa tahu bisa 180 perak atau 190. Ternyata dia malah naik ke 259, bahkan kemarin sempat nyentuh di angka 280 ya. Yang lain pada merah semua, dia hijau gitu ya. Jadi gue rasa itu aja sih tentang Nervos Network ini atau koin CKB ya. Gimana pendapat lo sahabat kripto ya kan? Fundamentalnya lumayan ya kalau gue bilang ya, tapi kalau menurut lu gimana? Yuk komen-komen di bawah ya sahabat kripto. Oke, gue cukup dulu dari gua ya kan. Semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.